Ryujin bertanya, "Kau sendirian? Jungyun mau mana?" Jinho menjawab, "Dia baik-baik saja. Cuma aku kurung karena bikin kesal." Ryujin bertanya, "Bikin kesal?" Jinho berkata, "Jangan pura-pura bego, sialan. Kau kira kami nggak tahu kalian sama para guru sedang mengusut kami?" Mendengarnya, Ryujin terkejut. Jinho berkata, "Hyunwoo yang ngasih tahu semuanya. Kau, Moon Seojun, Yasuo, Buina, semuanya. Makanya, aku berencana membereskan kalian sekaligus. Gak nyangka kau malah datang sendiri." Ryujin berkata, "Omong kosong. Apa waktu itu tendanganku terlalu keras? Sampai kau lupa siapa yang pernah bikin kamu babak belur? Kau cuma kanker yang menggerogoti cinta. Kali ini akan kubasmi sampai habis." Di saat itu, Ryujin mulai mengangkat kakinya. Dan setelahnya, dengan kencang, dirinya mulai berlari. Di saat itu, Ryujin mulai akan menendang. Jinho yang akan ditendang terlihat memakan pil. Di saat itu, Ryujin menendang dengan sangat keras. Ryujin yang tersentak merasa kebingungan. Di saat itu, Jinho mulai tertawa. Jinho berkata, "Seperti dugaanku, obat ini memang luar biasa." Ryujin berpikir, "Apa-apaan sih sialan ini? Tenaganya." Di saat Jinho memegang kaki Ryujin, Jinho mulai tertawa. Jinho yang mulai melempar Ryujin berkata, "Mati kau." Di saat itu, Ryujin yang dilempar merasa terkejut. Jinho berkata, "Jangan samakan aku dengan yang kemarin, sialan. Sekarang akan kutunjukkan akibatnya kalau berani mengusik baik ya society." Di saat itu, Ryujin mulai melempar sofa. Jinho yang dilempari sofa merasa terkejut. Di saat Jinho terjatuh, Ryujin berkata, "Sial, debunya. Oh, kenapa pukulan begitu? Masih belum bisa juga?" Di saat itu, Jinho merasa kesakitan. Ryujin bertanya, "Apa kau membayangkan bisa mengalahkanku cuma karena minum obat?" Mendengarnya, Jinho terkejut. Ryujin berkata, "Tapi, gimana ya? Kau masih jauh dari cukup. Dengan kemampuan segitu." Beberapa saat setelahnya, di UKS, Gogyumin yang terbangun terkejut. Yaina yang melihatnya bangun bertanya, "Sudah sadar?" Gogyumin bertanya, "Buina, bukannya tadi aku sedang di kelas?" Di saat itu, dirinya terkejut. Gogyumin berkata, "Moon Seojun, Seojun, baik-baik saja kan?" Yaina berkata, "Tenang, Seojun juga bilang dia nggak mau masalah ini makin besar. Daripada itu, yang ingin kutanyakan, kenapa hari ini kau bisa mengamuk?" Di saat itu, Gogyumin yang diberikan minuman berkata, "Minumannya hijau." Yaina melanjutkan, "Efek samping obat itu seharusnya menghilangkan emosi." Gogyumin, "Waktu itu berapa butir yang kau telan sekaligus?" Mendengarnya, Gogyumin terdiam. Gogyumin berkata, "Semuanya." Mendengarnya, Yaina terkejut. Gogyumin berkata, "Hari ujian makin dekat, sementara efek obat itu mulai berkurang. Saya benar-benar ingin masuk peringkat atas kali ini." Di saat itu, Gogyumin membuang satu botol pil. Dan di saat itu, Gogyumin melihat pil itu. Mendengar cerita Gogyumin, Yaina berkata, "Sudah cukup." Jadi, emosi yang selama ini ditekan obat itu meledak sekaligus. Yaina berpikir, kalau sugesti supaya pintar belajar saja bisa separah ini, bagaimana kalau sugestinya jauh lebih berbahaya? Di saat itu, Jinho mulai mengambil satu botol obat. Di tempat lain, Jinho bertanya, "Jadi, kalian sudah tahu efek asli obat ini?" Buina yang menemukannya hebat juga bisa menganalisisnya sampai sejauh itu. "Benar, ini bukan obat supaya pintar belajar. Ini obat hipnotis. Misalnya, aku membayangkan diriku menjadi lebih kuat. Obat itu akan memanipulasi jaringan saraf otakku, mengubah seluruh indraku, kecepatan reaksi, cara tubuh merasakan sakit, semuanya. Singkatnya." Di saat itu, Jinho mulai akan memukul Ryujin. Jinho berkata, "Begitu aku yakin kalau diriku kuat. Aku benar-benar menjadi kuat." Saat Jinho begitu percaya diri, Ryujin mulai memukul wajah Jinho. Saat dipukul, Jinho merasa bingung sekaligus kesakitan. Di saat itu, Ryujin meregangkan tangannya. Ryujin berkata, Aku sih nggak terlalu merasa bedanya. Paling cuma jadi lebih tahan dipukul." Mendengarnya, Jinho merasa kebingungan. Jinho berpikir, apa ini? Efek obatnya sudah habis? Padahal aku sudah membayangkan diriku menjadi lebih kuat. Di saat itu, Ryujin berkata, "Makanya, ku bilang masih kurang.
Cuma dengan khayalan merahan begitu? Jinho bertanya. Khayalan? Omong kosong. Obat ini bisa. Ryujin berkata. Mempengaruhi otak dan segala macam? Aku tahu. Melepaskan adrenalin atau mematikan batas pengamanannya dipasang otak. Itu mungkin saja. Tapi tubuhmu tidak benar-benar berubah. Pada akhirnya semua itu cuma tipuan. Orang yang menipu dirinya sendiri tidak akan pernah menjadi kuat. Mendengarnya, Jinho terkejut. Jinho mulai memikirkan temannya yang berkata, Choi Jinho, dia memang jago main bola. Tapi bukannya Quenwo lebih hebat? Di saat itu, Jinho berkata, Diam. Jinho membayangkan ayahnya yang berkata, Berantem lagi? Kenapa kau nggak bisa sehebat adikmu? Jinho berkata, Ku bilang diam. Hayuryeon berkata, Preman yang isinya cuma gengsi begini. Seharusnya sudah bersyukur ku beri pekerjaan. Jinho yang berteriak berkata, Diam! Jinho mulai mengambil sebotol obat. Ryujin tersentak berkata, Hei tunggu. Dengan perasaan penuh amarah, Jinho mulai meminum semua obat itu. Saat Jinho mulai menelannya, Ryujin berkata, Kalau kau telan semuanya. Saat Ryujin mengatakan itu, Jinho dalam sekejap mulai memukul Ryujin. Ryujin yang dipukul merasa terkejut. Di saat itu, Ryujin mulai melompat mundur. Saat Jinho terengah-engah, Ryujin terdiam. Ryujin mulai menyebut nama Choi Jinho. Di saat itu, Jinho yang terpengaruh obat itu mulai terengah-engah lebih cepat. Ryujin berkata, Kau terus bertarung seperti itu. Saat Jinho terlihat lemas, Ryujin berkata, Kau benar-benar bisa mati. Jinho berkata, Bukan aku yang akan mati. Di saat itu, Ryujin terkejut. Jinho berkata, Yang mati adalah kau, Ryujin. Di saat itu, Jinho mulai melompat. Dan setelahnya, dengan senyum di wajahnya, dirinya berlari dengan semangat. Ryujin terkejut berpikir, jadi lebih cepat. Di saat itu, Jinho mulai mendorong tubuh Ryujin. Dan dengan keras mulai menabrakkan tubuh Ryujin ke tembok, hingga tembok itu hancur. Di saat itu, Ryujin terkejut berpikir, bahkan tenaganya juga. Di saat itu, Ryujin melepaskan diri, mulai melompat mundur. Saat Ryujin menatap tajam, Jinho yang tiba-tiba ada di belakangnya, mulai mengambil besi panjang. Dan setelahnya dilemparkan kepada Ryujin. Saat mendengar suara, Ryujin mulai menatap sumber suara. Di saat itu, dengan mudah, Ryujin menghindari itu. Setelah menghindari itu, Jinho terlihat melemparkan serangan lagi. Jinho yang meninju dengan kuat berkata, Mati kau. Di saat itu, Jinho yang bahagia terengah-engah. Di saat itu, serangan Jinho meleset dan mengenai tembok di samping Ryujin. Jinho yang menyadari itu merasa syok. Di saat itu, Ryujin mulai melakukan serangan balasan. Dan di saat itu, Ryujin mulai menendang dengan sangat keras. Jinho yang ditendang mulai muntah darah. Di saat itu, dengan cepat, Ryujin bersiap akan menyerangnya lagi. Di saat itu, Ryujin mulai melontarkan tinju bertubi-tubi. Di saat Ryujin menatapnya tajam, Jinho merasa sangat kesakitan. Di saat itu, Ryujin mulai menendangnya. Tendangan itu sangat keras, hingga Jinho mulai terlontar. Saat Jinho berteriak kesakitan, Ryujin melihatnya dalam diam. Ryujin berpikir, bajingan ini sudah gak waras. Dia menyugesti dirinya untuk membunuhku. Gejalanya mirip dengan yang dialami Gok Yumin. Jangan-jangan Gok Yumin juga overdosis obat itu? Ditambah lagi, kekuatan penghancurnya. Ini sudah setingkat SMA Dupal. Di saat itu, Ryujin melihat obat itu. Ryujin berpikir, berarti obat itu memang bisa meningkatkan kekuatan. Caranya dengan memaksa kemampuan fisik mencapai batas maksimal. Lewat sugesti diri. Menarik juga. Tapi, saat Jinho yang tubuhnya hancur terus tertawa, Ryujin berpikir, tubuhnya sendiri sudah mulai hancur. Bukan kekuatannya yang meningkat, dan batas tubuhnya saja yang lepas. Dia sedang mengamuk karena terjebak hipnotis dirinya sendiri. Sekarang si sialan ini sudah menghancurkan tubuhnya sendiri demi menjatuhkanku. Harus kuakhiri secepat mungkin. Di saat itu, Jinho bertanya, cuma segitu? Gak sakit sama sekali. Saat Jinho mulai bergerak, Ryujin terlihat akan menendangnya, yang membuat Jinho merasa kebingungan. Di saat itu, Ryujin dengan keras mulai menendang dagu Jinho. Jinho yang ditendang sekali lagi mulai batuk darah. Dan itu membuatnya merasa kebingungan. Jinho yang ditendang berpikir, sial, memang masih belum terasa sakit. Di saat itu, Jinho menopang tubuhnya dengan tangannya. Jinho berpikir, yang penting bangun dulu, lalu ambil posisi. Di saat dirinya menopang tubuhnya dengan tangannya tiba-tiba bengkok. Melihat tangannya bengkok, Jinho berpikir, tanganku?
Di saat itu, Ryujin yang berada di depannya mulai akan menendang lagi. Saat Ryujin mulai menendang, Jinho berpikir, patah. Saat dirinya ditendang oleh Ryujin, Jinho merasa kesakitan. Ryujin yang melihatnya terkejut. Di saat itu, Jinho mulai tertawa lagi. Jinho berkata, dapat kau, bajingan. Sekarang tinggal kupatahkan kakimu. Saat dirinya mengatakan itu, di saat itu, Jinho merasa kebingungan. Jinho berpikir, apa-apaan? Kenapa nggak patah? Padahal aku sudah mengerahkan tenaga yang cukup buat menghancurkan beton. Saat Ryujin menggerakkan kakinya, Jinho merasa kebingungan dan kesakitan. Saat Ryujin menggerakkan kakinya, Jinho berkata, tunggu, dengan gugup. Di saat itu, Ryujin menendangnya dengan keras. Jinho yang dilempar ke tembok merasa kesakitan. Di saat itu, Jinho tidak tahan dengan rasa sakit itu. Jinho berpikir, aku gak bisa bernafas. Monster apa dia sebenarnya? Tanpa minum obat pun, aku tak diajar separah ini. Di saat itu, dirinya mulai mengingat pertarungan sebelumnya dengan Ryujin. Jinho berpikir, sejak bajingan ini pindah sekolah, gak ada satupun rencanaku yang berjalan mulus. Di sekolah lamanya, dia ini siapa? Jangan-jangan. Enggak, mustahil. Mustahil. Kau sebenarnya siapa sih? Sialan. Di saat itu, Ryujin terdiam. Ryujin berkata, calon autorotun, romance. Mendengarnya, Jinho terdiam sesaat. Jinho bertanya, apa? Ryujin berkata, Choi Jinho, kau memang mendapatkan kekuatan dan membuang emosimu. Tapi, di saat itu, Ryujin mengepal tangannya. Ryujin mulai membayangkan Moon Seo-jun dan juga Jin Soo-hye. Ryujin berkata, kebahagiaan. Di saat itu, mereka berdua mulai menjauh. Saat Jin Soo-hye mencoba mendekat, Moon Seo-jun yang terkena efek obat itu terlihat tidak peduli. Dirinya mulai membayangkan mereka berdua yang belajar bersama. Di saat itu, Moon Seo-jun merasa merona. Dan juga Jin Soo-hye juga ikut merona. Ryujin berkata, Debaran, semuanya adalah emosi yang lahir dari cinta. Di saat itu, Ryujin mulai membayangkan Jin Soo-hye yang memberikan surat pada Moon Seo-jun. Ryujin berkata, cintalah kekuatan terhebat. Mendengarnya, Jinho terdiam. Jinho berpikir, ngomong apaan sih? Di saat itu, Ryujin berkata, dan inilah kekuatan cinta. Di saat itu, Ryujin memukul dengan pukulan romansa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.